Carson bukan orang baik. Bab 508. Ketika mengakhiri pembicaraan dengan Ferdian, tidak tahu caranya, Arila selalu merasa kesal hari ini. Percakapan yang baru saja dikatakan kepada Ferdian hingga akhir membuat hatinya gelisah. Dia berpikir lalu mengambil ponselnya untuk memanggil Ferdian. Tetapi pihak lain menelpon dan tidak tahu siapa yang menelpon Ferdian. Jika dia memiliki kakak ipar, ada seseorang yang akan merawat Ferdian dan dia tidak akan repot-repot mengkhawatirkannya. Arila ingin berbicara dengan Carson tentang situasi Ferdian. Carson masih sibuk bekerja di ruang kerjanya. Hampir tidak ada waktu untuk memperhatikannya. Sambil menghela napas panjang, Arila melihat gadis kecil yang berbaring di sebelahnya. Gadis kecil itu tidak tidur dengan nyenyak. Sepertinya Abang Hanselnya masih berada di hatinya. Saat ini, Carson juga menyuruh orang untuk membantu mereka memperhatikannya. Tetapi tidak ada yang bisa memuaskan anaknya. Sehingga hanya bisa menunggu Rila kecil. Berharap bahwa setelah kedatangan saudara laki-lakinya yang baru, Rila kecil akan dapat mengembalikan hidupnya yang di awal seperti sedia kala, menjadi putri kecil yang bahagia. Duduk sebentar di samping Rila kecil, Arila masih tidak bisa duduk diam. Pergi bertanya kepada keluarga dari Tuan Tanjaya, mendengar langsung dari mulutnya. Arila datang ke ruang kerja. Carson sedang menelpon, tampaknya membicarakan tentang sebuah pengaturan. Setelah beberapa saat, Carson mengakhiri panggilan telepon dan melihat ke atas lalu berkata, "Mengapa kamu belum tidur?" Arila berjalan ke sisinya lalu merangkulnya. Sambil mencubit bahunya, dia pun berkata, "Apa yang kamu katakan kepada kakakku hari ini?" Carson berkata, "Membicarakan urusan pria." "Apa aku tidak boleh tahu?" tanya Arila. Carson mengambil tangan Arila sambil menciumnya dan tersenyum. "Kamu akan segera tahu." Arila memberinya pandangan bingung dan berkata, "Carson, aku beritahu kamu, jika kamu berani membawa keburukan kepada kakakku, aku tidak bisa menyelesaikan ini bersamamu." "Apa? Aku membawa keburukan dengannya?" Carson menggelengkan kepalanya, sedikit tidak puas. "Kamu mungkin tidak tahu, kakakmu dulu seorang suka klub malam, 365 hari dalam setahun. Dia memiliki 360 hari berada di klub malam. Aku tidak tahu berapa banyak wanita yang memiliki hubungan dengannya. Jadi, siapa yang membawa keburukan?" "Carson, kamu tiba-tiba berkata begitu banyak gosip. Apakah kamu ingin memberitahu aku berapa banyak kekacauan dalam kehidupan pribadi saudaraku? Atau ingin memberitahu aku seberapa bersih kehidupan pribadi kamu?" Arila mengeluarkan isi hatinya. Banyak orang akan meragukan bahwa Carson dari keluarganya benar-benar manusia, atau dia adalah robot yang terlalu manusiawi. Sama sekali tidak pernah hilang akal, sama sekali tidak pernah gagal. Carson tersenyum dan berkata, "Bagaimana kamu bisa memahaminya?" Arila begitu kesal dan berkata, "Aku tidak akan mengatakan hal buruk tentang saudaraku lagi." "Oke, istriku mengatakan apa, itu adalah apa," kata Carson sambil mengangkat tangannya dan meremas wajahnya. Dia pun berkata lagi, "Aku masih punya rapat kecil untuk digelar. Kamu kembalilah tidur dengan Rila kecil, dan aku akan menemanimu nanti." Arila mengangguk.
Kalau begitu, kamu urus dulu. Setelah selesai, istirahatlah cepat. Baiklah, kata Carson sambil mengangguk. Sebenarnya, Carson tidak sibuk bekerja, tetapi berkomunikasi dengan orang-orang untuk mengatur persiapan pernikahannya di Laut Egea. Tempat untuk pernikahan, gaun pengantin, semua persiapan berjalan lancar, dan segera dia bisa terbang ke Laut Egea dengan Arila dan Rila kecil. Dia ingin menebus pernikahan yang telah berhutang selama beberapa tahun dan mengumumkan kepada orang-orang di dunia ini bahwa dia adalah istri Carson. Dia adalah Nyonya Carson. Berpikir hanya melihat kejutan dari semua kejutan ini, Carson tidak bisa membantu, tetapi membangkitkan bibir tipis yang seksi dan tersenyum sedikit. Arilanya akan sangat bahagia. Ferdian mengendarai mobil dan tidak ada penundaan saat itu. Dia bergegas ke tempat yang ditentukan penculik dalam waktu singkat. Tapi ketika dia bergegas ke dermaga, jangankan katakan bahwa ada orang di sekitar. Artinya, tidak ada bayangan hantu sekalipun. Dermaga yang sibuk di siang hari begitu dingin di tengah malam, sehingga tidak ada suara lain selain suara ombak. Tampaknya menjadi jalan menuju neraka yang membuat orang merasa menyeramkan. Tidak ada yang bisa dilihat dalam kegelapan. Ferdian menyalakan lampu senter ponselnya dan mengambil foto. Masih tidak ada yang ditemukan. Aku datang. Kalian keluarlah. Ferdian berteriak beberapa kali, tetapi tidak ada yang menjawabnya. Dia sensitif terhadap angin laut yang asin, lalu mencium bau napas berdarah. Aroma darah membuat ketajaman Ferdian langsung mengencang, dan semacam emosi yang menyerangnya, membuat napasnya sangat sulit. Ferdian gemetar dan mengangkat ponselnya ke depan. Dimanapun cahaya bersinar, sepertinya dia berdiri hanya sendirian. Ferdian segera bergegas, dan ketika cahaya ponselnya jelas tepat di atas pria itu, dia membanting ponselnya. "Ayah!" Suara Ferdian parau. Sang ayah memar dan banyak bekas luka, dan setiap bekas luka itu berdarah. Sepertinya darah di tubuhnya sudah habis. Fernando membuka mulutnya dan menghabiskan banyak waktu hanya untuk memanggil nama anaknya. "Ayah, jangan takut. Aku akan membawamu ke rumah sakit sekarang. Tidak apa-apa, kamu akan baik-baik saja." Ferdian ingin menjemput ayahnya, tetapi ayahnya malahan sudah terluka. Dia tidak tahu bagaimana menjemput ayahnya untuk menghindari cedera kedua. Fernando meraih tangan Ferdian, menggigit bibirnya dan berkata dengan napas terakhirnya, "Ferdian, aku menyakiti Epa. Aku yang harusnya mati. Aku tidak punya keluhan. Tapi Arila, dia tidak bersalah. Jangan biarkan dia terluka." "Ayah, jangan bicara dulu. Mari kita pergi ke rumah sakit. Sambil menunggumu baikan, mari kita bicara nanti saja." Ferdian membantu Fernando bangun. "Tidak, aku tidak akan memiliki kesempatan untuk mengatakannya lagi." Fernando berpegangan erat pada tangan Ferdian dan berkata lagi, "Ferdian, tolonglah Arila. Cari cara untuk menyelamatkan ibu dan anak itu. Carson, dia bukan orang yang baik. Dia..." "Ayah, orang yang melakukan semua ini, apakah itu benar-benar Carson?" Dari mulut Fernando, berita ini hampir membom Ferdian.
"Ferdian, tolong Arila." Berbicara kata-kata ini, Fernando menelan napas terakhirnya. Dia membuka matanya lebar-lebar dan membuka mulut yang besar. Dia memiliki terlalu banyak keinginan dan ada banyak keinginan dan kekecewaan. Fernando telah membuat belenggu. Dia pantas untuk menanggungnya. Tetapi dia masih belum bertemu dengan putrinya, tidak mendengar putrinya memanggilnya seorang ayah. Kali ini, Fernando benar-benar pergi ke tempat di mana dia tidak pernah bisa kembali lagi dan tidak bisa lagi melihat anak-anaknya. "Ayah, jangan, ayah. Aku mohon, jangan pergi, ayah." Ayahnya baru saja kembali, tepat setelah kembali ke sisinya, tetapi terbunuh secara sadis. Ferdian menempel di tangan ayahnya dan memegangnya erat-erat di telapak tangannya, berteriak pada ayahnya.